Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan tentang kisah Wali Paidi, bagian yang ketiga. Tanpa berlama-lama mari kita simak alur ceritanya. Tiap hari Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Di antara mereka ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung. Begitu pula ada yang celing langsung di situ, bisa langsung sampai lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali, yang setiap manusia hanya satu orang disuruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan ini, lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi, berlantunan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak dari kejauhan di bawah bukit ada orang yang nampak tidak terlalu tua sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit ini. Beberapa dengan berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuannya. Dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur nafasnya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecepatannya, nafasnya, dan bahkan pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum dari wajahnya. Bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian atau bahkan dia itu tawaduk dan sopan. Para wali yang sudah berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyelami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahla wa sahlan ya Habiballah, ya Sultanal Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan-akan tidak ada sama sekali, tak nampak sebagai raja. Dia berucap, "Tolong panggilkan Paidi, arek dari Indonesia itu. Suruh ke sini," ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang sultan berkata padanya, "Paidi, sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masakkan air buat kopi." Hehehehe. Ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanyalah dari Indonesia, yaitu wali Paidi. Sehabis dari pertemuan di Mekah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari teman-temannya yang juga wali. Dan wali dari India yang bernama Nasir Khan, ilmu itu disebut sebagai melipat bumi. Ilmu itu diberikan kepada Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet
banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini atau Wali Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, Wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggendeng tangannya. Lalu tiba-tiba saja celing, Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin setiap tahun ini. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang dia tidak repot mencari tebengan lagi atau tumpangan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Paidi terasa dingin, bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah, ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Paidi bergumam di dalam hatinya, "Di manakah aku ini?" batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat, dan perlahan Wali Paidi mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi, berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang putih itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan kaget dan heran. Kamu Wali Paidi ya? Aku tidak dapat kabar kalau nanti ada seorang kesasar ke sini, namanya Wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Ia mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara, bersolawat dan zikir. Saat dia bekerja mencari ikan segar itu dimakan. Saya mimin ulang. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Ia mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar di kutub selatan dan bertemu beruang putih yang bisa bicara, bersolawat dan berzikir saat dia bekerja mencari ikan segar itu untuk dimakan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali dan celing, entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Setelah membaca doa dan memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata dan betapa kaget di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis, selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata, terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i Ibnu Arabi. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood aja sih, sambil cengar-cengir.
Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tetapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Paidi berdiri, berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Dia takut ketilang karena dia tidak berjenggot. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapalkan doa-doa, ilmu melipat buminya lagi. Perlahan Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Layaknya rumah para transmigran atau layaknya rumah para transmigrasi di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangannya memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahat, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Waduh, kesasar ke Malaysia lagi, batin Wali Paidi. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kaki mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat berapa tahun yang lalu ketika Syahid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalam Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Syahid Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan dalam Habib Ali, hanya menyuruh masuk Syahid Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Syahid Maliki keluar berurai air mata. Syahid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Syahid Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata ketika Syahid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gendrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha. Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah sang sultan, nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk halwat di sana. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Kisah halawat di Gunung Arjuna nanti Mimin sambung di episode selanjutnya. Ya, menarik sekali ini kisah Wali Paidi yang panjang sekali. Ini banyak petualangannya. Intinya kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah Wali Paidi ini. Sementara Mimin cukupi sekian. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.